Halo semuanya, ketemu lagi dan salam tim casing. Ya, kali ini gue mau bahas casing buat Samsung Galaxy A71 atau A71 yang ada di tempat gue. Warna barunya nih. Jadi barengan sama kemarin udah bikin video Samsung Galaxy A51 ya, A51. Jadi ini sekarang bikin casingnya yang buat A71 aja, karena yang A51 kemarin udah ada, maksudnya udah ada keywordnya gitu di channel gue. Ini yang A71 belum ada, sekalian bikin tim casingnya aja kalau begitu. Sama nanti gue akan tunjukin warna barunya tuh kayak gimana silvernya atau abu-abunya ini. Materialnya sih ini ngedoff ya untuk finishing di belakangnya. Dan ada fitur barunya juga sama kayak si A51 kemarin, yaitu adalah single tag. Nanti gue kasih tahu juga, gue unjukin. Nah, untuk casingnya kali ini balik lagi ya, gue kasih tahu di awal. Ini tuh kalau A71 looksnya mirip kayak Samsung Galaxy A51, mirip juga kayak Note 10 Note 10 Lite, terus mirip juga kayak S10 Lite ya kan. Terus mirip juga kayak S20 series, S20, S20 Plus ataupun ya S20 Ultra. Pokoknya yang kameranya kotak ada di sebelah kiri atas kayak gini. Pokoknya secara looks aja ya. Tapi kalau secara dimensi ya pastinya beda. Kalau misalkan ada yang ke skip, maksudnya Samsung apalagi sih yang serinya kayak begini juga, secara looks dari bagian desain belakangnya, coba teman-teman tulis di kolom komentar di bawah ya. Nah, kali ini casingnya gue beli 10 di satu toko aja biar lebih gampang nanti teman-teman juga nyarinya, yaitu di Topet, namanya Urban Story. Nggak ada yang harganya nyampe 100.000, jadi ini harganya ya sedang-sedang aja, 50, 30, 40 kayak gitu-gitu. Jadi biar lebih ya merakyat, teman-teman bisa nyobain semuanya, nggak mesti yang mahal-mahal ya, karena handphonenya juga udah lumayan mahal. Oke guys, jadi ini dia warna terbarunya dari Samsung Galaxy A71 atau A71 yang gue pegang ini. Namanya kalau di dusnya adalah Haze Crush Silver. Varian yang gue pegang ini RAM-nya 8 sama internal storage-nya 128 GB. Buat ngetes-ngetes skor kayak biasa nih, Antutu gue udah ngetes juga, dapat skornya 250 ribuan ya. Sama baterai pakai PCMark ini dia hampir 9 jam. Mau ngasih tahu juga, selain ada warna barunya, dia kan ada fitur terbaru di kameranya nih. Tuh yang namanya single tag. Nih single tag-nya contohnya tuh ya kayak gini. Jadi sekali jepret bisa dapat banyak capturean, baik video ataupun foto. Contohnya kalau yang video tuh kayak begini ya. Gini. Tuh, gue standar gerakannya kayak gini. Bersama si Samsungnya gara-gara pakai single tag dimacem-macemin. Jadi ada yang modelan begini, cepet gitu ya. Atau yang jadinya kayak bumerang gitu. Terus kalau foto ada yang dikasih kayak tuh black and white. Ini ada efeknya. Kayak gitu-gitu sih. Jadi kalau single tag tuh ngegampangin teman-teman buat nge-capture momen gitu. Jadi nggak usah ribet mau ganti-ganti mode kamera gimana, tinggal sekali pencet gitu aja. Sekian aja sekilas yang terbaru dari Samsung Galaxy A71 atau A71. Kita langsung bahas casing. Dari casing yang pertama ini, harganya itu 55.000 yang model kayak jeans. Nih, gue belinya yang warna biru. Jadi kalau dipakein, oke, warna asli dari handphonenya masih kelihatan ya, tuh ngintip-ngintip warna silvernya. Terus ini ya berasa ada jeansnya kayak biasalah. Terus yang bawahnya ini kayak kulit sintetis. Pinggirannya warna hitam ya, dan ini karet soft case. Sedangkan kalau yang tengahnya nih agak-agak keras sih, tapi nggak keras-keras banget tuh, masih bisa ditekuk gini guys. Nah, untuk feels dipegangnya ini nggak bulky ya, jadi kenanya tuh kayak style case banget lah. Tuh masih ketemu jari jempol sama jari tengah gua. Terus kalau ditaruh tengkurap, oke, aman, nggak langsung kena layarnya. Ngomong-ngomong, ini juga masih pakai anti gores bawaan guys. Tuh, kalau ditaruhnya telentang, oke, aman juga, nggak langsung kena si frame kameranya. Sip ya. Kita lanjut ke casing selanjutnya. Casing Iron Man, nih harganya 45.000. Tuh beneran kayak Iron Man ya. Packagingnya teman-teman langsung lihat sendiri aja kayak gini pokoknya ya guys. Oke, jujur buat casingnya ini sebenarnya gue baru ngeliat sih, dan ya nggak sengaja juga nemu yang model begini di toko Urban Story-nya ya. Ini tuh sebenarnya soft case semua, tapi dia ada hard case-nya sedikit, jadi nggak bisa dibilang hybrid sih, tuh cuma segini doang. Kalau teman-teman perhatiin, dia tuh hard case-nya cuma di bagian sini nih, mata, jidat, sama yang tengahnya ini sebagai kickstand-nya. Tuh, jadi gini doang yang hard case. Oke, kalau dipasang looks-nya jadi seperti ini. Bagian tombol power sama volume ini clicky. Ngomong-ngomong yang tadi jeans juga clicky ya. Sorry kelupaan. Kalau dipegang berasa bulky sih. Tuh. Ini kenanya casing protektif. Terus ini juga ada kickstand-nya ya di bagian hidungnya nih.
hidung Iron Man-nya jadi kayak bukan Iron Man ini Transformer. Salah gua. Ya, ini Transformers guys. Tuh kalau jadi kickstand bisa begini ya. Nah ini boleh nih kalau teman-teman suka sama yang proteksi kayak gini ya, aman lah. Ya aman. Pede lah kalau maksudnya pede tuh gini, kalau misalkan jatuh amit-amit ya dari celana gitu, masih nggak apa-apa lah handphone gua gitu sih guys, cuma ya jangan dijatoin ya. Ini kelihatan di bagian pojok kiri kanan atas bawah pentol-pentolannya ada lebih-lebihan ya, jadi kayak ada anti cracknya walaupun sedikit. Nah terus bagian atasnya kalau ngelihat lubangnya oke aman. Sebelah kanan tadi yang udah kita bahas nih aman, kliki juga. Ada 2 lubang buat tali lanyard atau tali gantungan ya, terserah teman-teman. Sebagian bawah juga ini aman semuanya. Terus sebelah kiri kayak gini, polosan aja. Ini udah pasti aman sih, taruh tengkurap tuh nggak langsung kena layarnya. Taruh telantang juga aman guys. Gitu. Sip ya. Ini harganya 45.000. Lanjut lagi. Oke, selanjutnya casing transparan dari Ipaki. Ini harganya 30.000. Nah kayak gini guys casingnya, langsung aja kita pakein. Looksnya seperti apa, jadi lebih bulky nih, udah kelihatan tuh ya, hampir mirip kayak casing yang Transformer tadi. Bulky-nya mirip-mirip tuh ya, tapi kalau ditaruhnya telentang aman jadinya, taruh tengkurap juga aman. Bibir lebihnya lumayan nih untuk bagian depannya tuh ya, ataupun di bagian pelindungan frame kameranya. Oke, untuk kerapiannya bagian atas aman lubangnya, sebelah kanan tombol volume power. Oke, kliki juga untuk volumenya. Untuk powernya agak susah ditekan nih jadinya guys. Terus bagian bawah, oke, lubang jack aman, type C aman, speaker sama mic aman juga. Sebelah kiri polosan aja, nggak ada lubang buat tali lanyard atau gantungan ya. Terus ini ada detail lagi tulisannya, Ipaki under protection of love. Anjay, ada love-lovean nih sekarang. Wah, tapi lu tetap Ipaki belum bisa ngegantiin autofocus si anjay. Nih guys, untuk detailnya ada anti cracknya dikit ya, tuh kelihatan ada yang menonjol juga di kiri kanan atas bawahnya nih. Dan karena ini casing protektif ya, kayak yang tadi tuh, yang Transformer, ini bisa pede lah kalau misalkan kenapa-napa juga ya masih percaya diri aja. Wah, handphone gua masih selamat kok. Bismillah, pas dibuka, iya aman. Oke, Ipaki harganya 30.000 aja. Lanjut lagi ke casing selanjutnya. Oke, yang selanjutnya adalah casing pasaran juga, honeycomb. Ini harganya 45.000. Gua ngambilnya yang smoke black. Oke, langsung aja kita cobain. Ini ada pelindungan kameranya juga nih ya, masing-masing lensanya, sama LED flashnya juga masih di cover maksudnya gitu. Oke, ini looksnya seperti ini dan ternyata butek. Ya gue ngeliatnya butek ya, jelek nih warna kayak gini, bagusan yang transparan kalau selera gue ya. Balik lagi nanti ke selera teman-teman. Dan kayak biasa nggak perlu gue ulang-ulang lagi ya, looksnya seperti inilah pokoknya. Ada pentol-pentolannya juga anti crack ya. Materialnya juga hardcase, kebanyakan softcase-nya itu yang warna hitam-hitam kayak gininya nih. Untuk tombol volume power oke, kliki. Bagian atas lubangnya kayak aman. Terus yang bawah juga oke aman, sebelah kiri nggak ada apa-apa, kanan nggak ada tali lanyard, oke nggak ada lubangnya. Kalau ditaruh tengkurap oke aman, nggak langsung kena layar, taruh telentang aman juga. Udah terbukti banyak dari teman-teman yang pakai casing honeycomb, aman-aman aja. Ya, di toko yang gue beli ini harganya 45.000. Teman-teman biasanya ada yang lebih murah lagi, ada yang lebih mahal lagi ya, tergantung tokonya. Pinter-pinter nyarinya aja kalau yang honeycomb ini. Oke, nggak usah panjang-panjang kalau honeycomb mah. Begini-begini aja. Lanjut lagi. Oke, selanjutnya casing yang ada ringnya, i-ring, ring case. Wow, harganya 50.000 nih gue beli. Plastikan aja juga sama dapat busanya. Dan kalau dipakainya begini. Wih, ini looksnya seperti ini. Nggak ada pentol-pentolan anti cracknya kiri kanan atas bawah ya. Terus ini sebelah kirinya ada motif kayak karbon-karbonan ala-ala nih. Tuh untuk dipegangnya tuh nggak bulky-bulky banget. Ini kenanya masih asik buat kita pegang guys. Kita genggam maksudnya ya, di tangan tuh masih asoy. Terus untuk lubang bagian atas ada lubang mic-nya kayak aman. Terus di sebelah kanan tombol power. Oh, kliki sekali. Enak nih bunyinya tuh. Satisfying guys. Gue deketin ke mic ya. Enak ya.
Terus ada nih 2 lubang buat tali lanyard atau tali gantungan, terserah teman-teman mau gunain apa. Terus ini yang bawahnya aman juga untuk lubang-lubangnya semua. Di sebelah kiri polosan aja. Ini ada tambah-tambahan yang glossy-glossy ini tuh biar genggamannya makin enak. Untuk perlindungan depannya oke, aman tuh. Ada bibir lebihnya. Kalau ditaruhnya tengkurap, so pasti aman. Gak langsung kena si layar handphonenya. Kalau ditaruhnya telentang, oh udah pasti aman. Kena ringnya soalnya. Oke, iRing 50.000, silakan dibeli kalau suka yang model seperti ini ya. Ini looksnya sekali lagi. Sip, cakep. Kita lanjut lagi guys. Oke, selanjutnya nih casing unik sih gua nemu nih. Harganya 35.000. Jadi ini tuh mirip-mirip kayak brand Nilkin ya, yang ada pelindung kameranya yang digeser-geser gitu loh. Cuma kalau Nilkin itu kan harganya ya ratusan ribu. Nah, cuma pas pertama datang gue udah agak skeptis aja sih nih casing, kayaknya biasa-biasa aja sih, biasa banget malah kenanya. Harganya 35.000, terus ini juga soft case semua ya. Kecuali yang bagian penutup kameranya ini tuh hard case keras gitu. Tapi tuh teman-teman bisa lihat tuh. Jadi ada bolong-bolongnya kan. Nih cobain pasang dulu aja ya. Ini casing tipis, serius. Tuh. Kenanya kayak apa ya? Kayak nggak pakai casing, kayak pakai casing bawaan lah ibarat gitu. Cuma ada tambahan grindil-grindil gini aja nih. Tuh loh. Jadi ya ini tuh tipis banget, even ke jari manis saja masih bisa nyentuh gitu guys. Gue sih ragu sama kualitas geser-geser si penutup kameranya ya. Soalnya selain keras, keras sih. Asli keras ini. Tuh. Sama kalau detailin lagi, ditegesin lagi tuh miring. Jadi susah lurus, mau ditarik gini aja susah. Padahal ini ada derat-deratnya buat ngegampangin kan, ibaratnya begitu. Tapi mau nggak mau ya mesti dari sini. Nah, tuh miring lagi. Jadi maksud gua ini kan sebenarnya bisa dilepas juga ya. Tuh kalau mau mendingan better dilepas sih kalau kata gua. Ini juga ada embosan tulisannya camera protection. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak guys? Karena menurut gue emang cakapan begini sih guys, daripada ada tutup kameranya. Lumayan loh 35.000 dapatnya. Style case yang digenggamnya ini enak. Oke, untuk lubangnya bagian atas nih ya aman. Terus tombol volume juga, nggak kliki sih, berasa mendep-mendep gitu, cuma mantep pada saat kita pencet tombol-tombolnya. Terus bagian bawah, oke aman juga. Sebelah kiri polosan aja nggak ada apa-apa. Buat pelindung layarnya tipis sih ya. Nah kalau bagian belakang ini nggak usah ditutupin sama ininya juga, nih nggak usah tutup pakai ininya juga udah tebel. Jadi kalau ditaruhnya telentang pun menurut gua aman-aman aja tuh. Si kamera malah nggak kena sama sekali karena perlindungannya sekotak gini. Jadi bukan cuma di frame-nya aja yang kotak kecil gini. Terus kalau taruhnya tengkurap, jangan deh. Enggak sih, ini berasa sih kena layarnya guys. Sip ya. Kita lanjut lagi ke casing selanjutnya. Oke, lanjut lagi ke casing tangguh ya. Ini harganya 50.000 gue beli. Nih, yang model seperti ini. Kenapa gue bilang tangguh? Karena ini bentuknya maco banget. Dipegangnya walau bulky, tuh. Ya, bulky ya, nggak kena nih. Dua jari tengah sama jari manis nggak kena sama jempol. Looks-nya dari belakang tuh cakep. Nggak kelihatan kayak casing murah kalau menurut gue. Dan bagian kameranya masih bisa ngintip warna asli handphone kita sedikit nih ya. Dan ini juga ada iRing-nya. Mantep banget, jadi bisa dijadiin stand kalau teman-teman lagi nonton Korea atau nonton Disney atau nonton Netflix kayak gitu-gitu. Tebel banget juga untuk bibir lebihan bagian depannya, jadi kalau ditaruhnya tengkurap udah pasti aman. Dari yang udah-udah juga emang kayak gitu. Ini casing kalau taruh telentang juga aman pastinya. Untuk lubang-lubangnya juga biasanya rapih, aman tuh kan. Ini casing kenanya hybrid ya guys, mau kliki juga aman. Terus bagian bawahnya, cakep. Dan sebelah kiri, nah kayak gini. 50.000, looksnya seperti ini. Bagian belakang cakep, bagian depan jadinya seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya casing favorit kita semua, casing pemersatu bangsa, channelnya AWW. Casing, bukan casing anjay nih, casing gurinjay. Itu ada aja dan netizen anjay gurinjay dipanjangin ya. Gue baru tahu tuh ada gurinjay kayak gitu. Gokil juga ya. Tuh jeleknya tuh orang yang nyebarin soal anjay,
kan dia bilang ini ya buat anak kecil biar nggak ngomong-ngomong anjay. Tapi anak kecil yang nggak tahu anjay jadi tahu anjay gara-gara dia. Terus diramein juga kan jadinya. Ya udah, anjay gurinjay dah makin jadi jadinya. Gue kena impact-nya. Lumayan nih casing anjay. Autofocus Ultimate Experience. Anjay. Casing anjay kali ini gue cuma ngambil satu aja yang modelan kayak Google Pixel kayak gini. Karena yang lainnya udah bosen lah. Yang ini yang paling bener menurut gue ya. Tuh detailnya ada embosan. Wow, yang ini asli men. Autofocus Ultimate Experience-nya di emboss. Anjay. Dan kalau di genggamnya ya, tuh nggak balki-balki banget. Masih nyentuh jari tengah. Kalau jari ke manis agak nggak ketemu, tapi jari tengah aman. Ya, untuk lubang-lubangnya bagian atas, oke cakep. Tombol volume power, clicky like always, oke. Terus bagian bawahnya juga aman. Oh enggak nih, enggak. Tuh lihat bagian mic-nya. Agak ngeganggu sedikit ya, sama speakernya juga yang atasnya agak-agak ketutup, cuma ya harusnya nggak masalah. Dan di sebelah kirinya seperti ini, keren sih, masih sama kayak biasanya yang mirip kayak Pixel 1 tuh. Ini keren, dipegangnya juga enak ya, karena ada palm di bagian pinggir sininya tuh edge-nya, jadi ya enak lah pokoknya dipegangnya. Casing anjay, lanjut lagi. Ngomong-ngomong nih harganya 45.000. Ya selanjutnya nih airing yang kotak. Nah, airing kotak dan ini modelan Iron Man. Harganya 35.000. Masih ngintip sedikit ya untuk warna asli handphonenya. Modelannya kayak gini, hybrid. Bagian tengahnya ini adalah hard case. Yang warna hitam-hitam ini adalah soft case tapi cuma sedikit aja. Oke, dipegangnya bulky pastinya kalau yang Iron Man ini. Tapi impactnya kalau teman-teman jatuhin atau jatuh amit-amit, ya ini masih aman. Gitu. Untuk lubang bagian atasnya, oke rapi, cakep. Tombol volume power sebelah kanan. Volumenya clicky, powernya enggak, agak-agak mendep. Terus ada dua lubang buat tali lanyard atau tali gantungan, terserah teman-teman ya. Terus bagian bawah, oke, lebih rapi daripada casing autofocus anjay yang tadi. Terus sebelah kirinya polosan aja. Airingnya yang seperti ini kotak, tuh bukan favorit gue sih, tapi enakan yang kayak gini juga dibahas biar sekalian. Lanjut lagi ke casing yang terakhir, ring juga. Harganya tuh ini 50.000. Nah modelannya kayak gini, dia hybrid juga guys. Keras ya bagian tengahnya, lebih banyak ya daripada yang soft case-nya. Dia di sebelah pinggir-pinggir sini nih warna hitamnya nih. Dan ini sebenarnya tuh bisa diangkat. Jadi hybridnya seperti ini. Ya looks-nya seperti ini. Warna asli handphonenya juga masih kelihatan ngintip-ngintip di kameranya, oke. Terus airingnya putar-putar sesuai selera ya, mau naruh di jarinya kayak gimana. Dan kalau naruhnya berantakan bisa nih, jadi luas, nggak mesti balik ke posisi awal dulu kayak yang Iron Man tadi. Dan ini kelihatan juga nih ada pentol-pentolnya dikit ya, ada anti cracknya, kiri kanan atas bawah di sudut-sudutnya. Terus kalau dipegang ini, oh ternyata nggak bulky ya, tuh. Terus untuk lubang bagian atas, oke aman. Terus sebelah kanannya untuk tombol power volume, oke clicky semuanya aman. Ada dua lubang buat tali lanyard atau gantungan. Bagian bawahnya oke, cakep. Dan di sebelah kiri kayak aman juga. Sip, cakep. Udah selesai. Seperti biasa, dua casing favorit gue. Lanjut dari kamera yang di depan. Oke, jadi dua casing favorit gue untuk Samsung Galaxy A71 ini. Yang pertama adalah nih yang modelan maco begini. Kita dapat airing, kita ada hybrid juga, ada hard case sama ada soft case-nya. Dan menurut gue ini worth it. Harganya cuma 50.000. Terus yang kedua adalah casing anjay. Autofocus Ultimate Experience. Alasannya ya sama kenapa milih casing ini. Buat teman-teman yang udah subscribe lama terus juga udah mantengin konten tim casing di channel ini ya pasti udah tahu alasan buat milih si autofocus ini. Harganya juga 45.000. Jadi kalau di total ini gocap, ini 45, under 100.000, 95.000 ya teman-teman udah bisa dapat dua casing buat gonta-ganti gitu. Dan silakan masuk ke tim casing gitu ya. Nah alasannya sebenarnya kalau ngomongin yang maco ini ya balik lagi secara desain, fisiknya, looksnya tuh cakep, nggak kelihatan kayak handphone murah. Terus juga dia tuh bulky-nya ya bagus karena ini kenanya casing protektif. Buat teman-teman yang senang casing protektif, terus pengen yang looksnya juga agak lumayan gitu, maksudnya nggak bulky-bulky banget, bisa ngelirik untuk casing yang modelan kayak gini. Aman kok ini kalau misalkan amit-amit jatuh dari celana, kira-kira tingginya segitu ya. Cuma ya amit-amit, jadi better nggak usah dijatuhin. Terus yang kedua, kalau teman-teman seneng yang
casing yang agak-agak stylish, maksudnya stylish dalam arti kata nggak bulky ya, jadi masih tipis gitu kenanya. Nah, casing yang autofocus untuk yang tipe mirip kayak Pixel 1 ini gue rekomendasiin karena ya dipegangnya masih lebih enak ketimbang yang maco ini. Yang apa sih tipenya, gue bilangnya maco aja lah soalnya kayak laki banget sih. Cewek kayak kurang-kurang pantas pakai model yang casing kayak gini kalau menurut gue ya. Tapi kalau cowok masih oke nih modelan yang maco ada airingnya seperti ini. Dan balik lagi kalau yang casing autofocus ini secara looks ya gue senang-senang aja sih ngeliatnya, juga worth it aja gitu loh, di bawah 50.000 tapi dapat casing yang lumayan kece. Protektifnya juga ini agak lumayan ya, untuk bagian sudut kiri kanan atas bawahnya tuh lumayan tebel, terus bibir lebihan di bagian depan juga ya lumayan, jadi kalau ditaruhnya tengkurap nggak langsung kena layar handphone teman-teman. Makasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala ya. Gue Wasa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.